Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di malam yang terakhir tahun 1442 Hijriah, berarti kita sekarang berada di penghujung tahun. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini lebih baik buat kita daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui, dan tahun besok mudah-mudahan lebih baik daripada tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersalawat bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Harapan kita dengan rajinnya bersalawat, dengan rajinnya bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat daripada beliau yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sebulan yang lalu kita mencoba membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan, dituliskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kajian yang pertama, niat dan ikhlas. Hadis yang terakhir kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang sengaja datang ke masjid untuk beribadah, tak ada tujuan lain kecuali untuk salat, untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan 6 keutamaan. Yang pertama, setiap langkah-langkahnya akan diampuni kesalahan-kesalahannya. Semakin banyak langkah-langkah yang disampaikan ke masjid, semakin banyak pengampunan dosa-dosa daripada hamba tersebut. Kemudian yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap langkah-langkahnya akan ditinggikan derajatnya, akan dimuliakan. Lalu kemudian yang ketiga, menunggu masuknya waktu salat setelah sampai dia di masjid tersebut, maka terhitung seperti orang yang sedang salat. Ini keutamaan yang besar kita dapatkan, kita yang menunggu masuknya salat Isya nih. Kan menunggu kita nih. Ya. Yang dari tadi duluan datang sebelum maghrib, barang 15 menit, 10 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu salat maghrib, setelah dia tahiyatul masjid atau qabaliyah maghrib, masih ada waktu lagi sebelum iqamah, maka masa menunggu itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terhitung seperti orang yang sedang salat. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa menunggu masuknya waktu salat. Ya, mudah-mudahan kita sambil majelis ilmu menunggu masuknya waktu salat Isya nantinya insyaallah. Maka ini terhitung seperti orang yang sedang salat. Yang keempat, orang yang berniat datang ke masjid untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang sudah sampai di masjid, ya, mereka akan didoakan. Doa yang pertama disampaikan oleh malaikat memohon kepada Allah, Allahumma rahamhu, ya Allah sayangi dia. Doa yang kedua didoakan oleh malaikat, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Dan yang ketiga doanya adalah Allahumma tubu alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Maka orang yang datang ke masjid kemudian berdiam diri di masjid sambil menunggu masuknya waktu salat, mereka mendapatkan 6 keutamaan ini. Ya. Sepanjang mereka, kata Rasulullah, tidak batal wudunya dan mereka tidak gaduh di dalam masjid. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar review. Kita lanjutkan kajian kita. Kita tidak baca semua hadis-hadis Rasulullah tentang niat dan ikhlas ini. Kita lanjutkan ke bab taubat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebenarnya Allah tak butuh dengan taubat kita. Kita yang butuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Permasalahan taubat bukan permasalahan seseorang tua atau tidak. Permasalahan taubat bukan permasalahan apakah harus masuk bulan Ramadan atau tidak. Tetapi permasalahan taubat adalah permasalahan orang yang berdosa. Siapapun yang berdosa mesti segera bertaubat. Ya. Kalau ditanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang hadir pada kesempatan ini, kita ini punya dosa atau tidak? Halo? Punya dosa ya? Punya dosa. Saya ada dosa. Kita ada dosa. Sekarang berbuat dosa mudah atau sulit? Mudah ya Bu ya? Mudah. Mungkin jawabannya bukan mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Ini bisa mendatangkan pahala, juga bisa mendatangkan dosa. Ya, Masya Allah. Di dalam rumah berdosa, keluar rumah berdosa. Tidak bertemu dengan teman bisa buat dosa, apalagi bertemu juga dengan teman. Wah, kayaknya ya syaitan itu tak pun begitu gigih kali untuk menggoda, ya. Tapi manusia itu sudah terjebak saja. Jamaah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan di dalam Al-Quran supaya kita bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Kepada orang-orang yang beriman dipanggil, diajak, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubat yang semurni-murninya, ya. Yang tidak main-main. Terkadang ya Allah gimana gitu ya, nggak kita gitu.
lakukan dosa, ya, udah itu Rabbana zalamna. Nanti ulang li. Nah, Rabbana zalamna lagi. Banyak dosa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi oleh orang-orang yang bertaubat. Saya bertaubat, saya harus penuhi itu. Ibu bapak bertaubat harus penuhi itu. Kalau dia memang betul-betul taubatnya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Persyaratan yang pertama bagi orang yang ingin bertaubat atas segala dosa-dosanya, kekhilafan, kesalahannya, supaya dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia harus meninggalkan maksiat ataupun segala sesuatu yang mendorongnya untuk berbuat maksiat, untuk tinggalkan. Jika itu daerah membuat dia bermaksiat, mestinya dia hijrah dari daerah tersebut. Kalau masih tinggal di situ, kemungkinan dia akan terjebak lagi dengan maksiat. Ya. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini persyaratan pertama bagi orang yang ingin betul-betul bertaubat. Apa saja yang mendorong dia untuk bermaksiat ataupun maksiatnya itu sendiri mesti dia tinggalkan. Ya. Tapi kalau masih berada di situ, dia akan tenggelam di situ. Ada kisah menarik disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tentang seseorang pemuda yang beliau itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, pemuda ini sudah membunuh 99 orang. Saya yakin sering kita dengar kisah ini, tetapi ini pentingnya meninggalkan daerah yang jika daerah itu mendorong seseorang untuk bermaksiat, dia mesti hijrah dari situ. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si pemuda ini yang membunuh 99 orang ini tersadar, apa namanya itu, cemas, khawatir, takut, sehingga muncul dari dalam dirinya perasaan menyesal. Ya. 99 orang, tidak tanggung-tanggung tuh. Ya, itu baru membunuh. Belum lagi zinanya, belum lagi mabuknya, belum lagi rampoknya. Yang dikisahkan oleh Rasulullah, dia sudah membunuh 99 orang. Lalu ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa khawatir dengan dosa-dosanya, maka dia carilah orang yang bisa menuntun dirinya untuk bagaimana hatinya ini lapang, bagaimana supaya dosanya terampuni. Didatangilah pendeta Bani Israel ketika itu, kata Rasulullah. Setelah didatanginya, dia ceritakan bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Pertanyaannya kemudian, apakah ia bisa bertaubat? Kalau dia bertaubat, apakah masih diterima taubatnya? Apa jawab pendeta Bani Israel itu? Ya. Taubatmu tidak akan diterima. Tidak ada lagi harga dirimu, tak ada lagi harganya, nilaimu lagi, karena engkau sudah membunuh 99 orang. Udah, nyahlah kau dari hadapanku. Apa yang dilakukan oleh si pemuda ini? Dia ambil pedangnya, di salah sayan yang cie, genaplah 100 dibunuh oleh si pemuda tadi. Ternyata tidak menyelesaikan masalah, malah semakin bertambah kecemasannya, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Lalu ternyata kalau gelisah hati ini, dia akan terus cari obatnya. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, ya, dicari lagi siapa yang bisa menunjukkan dirinya agar taubatnya diterima. Bertemulah pemuda ini dengan seorang yang alim, ya, yang punya ilmu, yang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ditanya oleh pemuda ini, wahai orang alim, saya begini dan begitu, saya sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian saya datangi seorang pendeta Bani Israel, apakah saya bisa bertaubat atau tidak? Dia mengatakan tidak, dan saya bunuh dia yang ke-100. Apakah masih diterima taubat saya? Kata si pemuda. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata orang alim ini? Siapa yang menghalangimu bertaubat, itu adalah urusan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau datang, Allah akan datang kepadamu menyambutmu. Ya. Lalu bagaimana saya bertaubat? Kata si pemuda ini, engkau harus pindah dari tempatmu yang lama ke tempat yang baru. Ya, engkau harus pindah ke sana dan engkau akan dituntun di sana. Di sana itu adalah tempat orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu lelaki itu pun berangkat. Ketika menempuh separuh perjalanan dari tempat hitam tadi, dari tempat maksiat tadi, ke tempat tujuan untuk dia bisa berbuat baik, untuk dia bisa bertaubat, baru separuh perjalanan mati. Mati dia sampai ajalnya. Pertanyaan saya, udah jadi bertaubat apa belum? Halo. Sudah jadi bertaubat apa belum? Belum, baru niat, iya kan? Belum jadi bertaubat, ya, belum sampai di tempat nih, baru dia usaha untuk berangkat ke sana, baru separuh perjalanan mati, ya, mati dia. Itu dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah dia wafat, maka datanglah 2 malaikat, ya. Satu malaikat rahmat, satu lagi malaikat azab. Ya. Ternyata dua-dua malaikat ini ingin memperebutkan ruh daripada si pemuda yang membunuh 100 orang ini, dan sudah ada niat untuk bertaubat dan tadi. Ada keinginan untuk bertaubat, tapi taubatnya belum kesampaian. Ya. Datang malaikat azab. Ini bahagian saya akan bawa, saya akan siksa, ya, akan bawaan. Lalu datang malaikat rahmat. Oh, tidak bisa. Dia sudah punya azam, sudah punya tekad ingin bertaubat, dan dia adalah milik saya, kata malaikat rahmat itu. Ya. Jadi 2 malaikat bertikai, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita besok wafat, mati kita, meninggal kita, kira-kira kita dipertikaikan oleh malaikat rahmat atau dan malaikat azab tidak? Datang malaikat azab, ini punyaku nih katanya. Kira-kira membela enggak malaikat rahmat? Wallahu a'lam. Bawalah lagi cik malaikat rahmat, mati awak. Ya. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kisah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya tidak mendapatkan keputusan, yang si malaikat azab ingin bawa arwahnya, yang malaikat rahmat ingin bawa arwahnya, maka Allah datangkan, kata Rasulullah, 1 orang malaikat lagi. 1 malaikat lagi. Apa kata malaikat yang ketiga kepada 2 malaikat rahmat dan azab ini? Wahai malaikat azab,
dan malaikat rahmat, kalian ukur kemana dia yang paling dekat. Jika dia dekat dengan tempat asalnya, maka itu haknya malaikat azab. Jika dia lebih dekat kepada tempat tujuannya, maka itu haknya malaikat rahmat. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah diukur jarak antara dua kota itu, ternyata mereka mendapati si pembunuh meninggal dekat dengan kota tujuan, hanya dengan sejengkal perbedaannya. Sejengkalnya bang. Ya. Tadi kan di tengah itu. Lebih dekat dia ke tempat tujuannya dibanding ke tempat tinggal yang pertama. Ya. Maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa roh orang tersebut. Pada riwayat lain dikatakan dalam Sahih, ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah tujuan, maka ia dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang berbuat baik tadi. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan yang kuat, niat yang kuat ketika belum kesampaian, dengan tulus ikhlas dia untuk melakukan itu, ternyata Allah pandang itu. Padahal kalau kita lihat dari segi kisahnya tadi, ini belum jadi bertaubat nih, belum, baru menuju ke tempat yang baik tadi. Maka persyaratan pertama bagi orang yang hendak bertaubat, harus meninggalkan maksiat yang dia lakukan, apapun bentuk maksiatnya. Ataupun jika tempat itu mendorongnya untuk bermaksiat, maka dia mesti hijrah dari tempat itu supaya tidak ikut dalam maksiat itu lagi. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persyaratan buat orang yang bertaubat mesti menyesali perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Menyesal. Ya. Ada enggak kira-kira orang yang tak menyesal dengan perbuatan dosa yang dilakukan? Bangga dia. Enggak menyesal dia. Ya. Ternyata ada orang yang seperti itu. Dia bangga bercerita kepada orang lain bahwa dia pernah melakukan ini dan itu. Ya. Kalian belum seberapa itu. Bapak dulu tenggen alun manga-manga itu lah. Ya. Tapi sekarang bapak udah taubat. Bangga dia menceritakan maksiat yang pernah dilakukannya. Ini tak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Mesti merasa menyesal daripada setiap maksiat yang pernah dilakukan, apapun bentuk maksiatnya. Ya, jangan sampai bangga menceritakan maksiatnya kepada orang lain. Kalaupun dia katakan akhirnya dia sekarang sudah bertaubat. Ya, wallahu a'lam. Ada saja orang yang seperti itu tipikalnya. Ya. Yang pemabuklah dia dulu katanya, yang inilah dulu katanya. Bangga dia. Ya, tidak boleh nyesal. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, persyaratan bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad tidak akan melakukan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan itu, tidak akan mengulangi sekecil apapun dosa maksiat yang pernah dilakukannya. Dia bertekad, berazam dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Maka itu taubat yang semurninya itu begitu. Bukan taubat apa namanya itu, kalau lagi sulit, lagi payah, ampun ya Allah, ampun, taubat ya Allah. Tapi kalau udah agak lapang nanti, ulang lalik. Jangan seperti itu. Ya. Jadi memang sekali dia bertaubat, bertaubat terus. Ya.
Maka seperti yang kita sampaikan tadi, kadang kita gelombangnya seperti itu, turun naik. Ya, lagi sulit, ampun ya Allah, apa kesalahan ya Allah. Tapi kalau sudah agak lapang, mulai tenggelam lagi dalam maksiat, tenggelam lagi dalam kekhilafan, tenggelam lagi dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah, daripada diri kita dan keluarga kita hal-hal yang seperti ini. Maka dari itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ini persyaratan yang harus dipenuhi seseorang yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus meninggalkan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang kedua, merasa menyesal dengan setiap maksiat yang pernah dia lakukan. Dan yang ketiga, bertekad, berazam, ya, dalam hatinya tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Sampai kapan? Sampai mati tidak akan ulangi lagi. Jamaah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau yang mulia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Tentu pertanyaan kita yang pertama dulu kepada diri kita setelah membaca kisah-kisah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Pertanyaannya adalah, Rasulullah itu punya dosa atau tidak? Gimana tuh, Pak? Rasulullah itu ada dosanya atau tidak? Kayaknya. Ada enggak dosanya Nabi Muhammad? Kayak enggak ada ya. Ya. Gimana Ustaz? Ada dosanya Rasulullah? Dari yang Ustaz ketahui, dari sampaikan oleh guru-guru kita, enggak ada dosanya ya? Enggak ada. Rasulullah tak ada dosanya. Beliau maksum, terhindar daripada maksiat, terhindar daripada dosa. Tetapi ternyata orang hamba yang terhindar dari dosa, taubatnya malah luar biasa. Masya Allah. Belum seberapa yang kita lakukan, tak manga-manga yang awak. Kalau merasa hebat taubat awak, belum seimbang. Ya. Rasulullah tak ada dosanya, taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, istighfarnya. Ya. Nabi Yunus dosanya, dosa namanya itu ya, dia tinggalkan umatnya. Iya kan? Dia tinggalkan umatnya. Udah disuruh ini kalian harus bertakwa ini segala macam. Mereka tak mau, datang tanda-tanda, ya. Nabi Yunus ya kabur. Masuk ikut dalam kapal. Kapal tak mau jalan. Jadi siapa namanya yang tersebut tuh yang akan dilemparkan dari kapal. Setiap diundi yang keluar Nabi Yunus. Diundi lagi Nabi Yunus sudah lemparkan. 40 hari 40 malam dalam perut ikan itu bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita satu dosa kita, ada enggak 40 hari 40 malam kita bertaubat kepada Allah? Nabi Yunus non-stop 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam satu dosanya 300 tahun untuk bertaubat daripada satu dosa itu. Ya. Kita dosa kita berapa? Ada 5 sehari dosanya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mestinya memang kita ini di penghujung tahun ini banyak introspeksi diri. Ya. Diingatkan dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Tengok ke belakang. Tengok ke belakang.
Ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, saya sampaikan ulang lagi. Kita ulang-ulang nasihat ini. Satu saja dosa kita tiap hari. Tak usah banyak-banyak, satu saja tiap hari. Satu pekan berapa? 7. Satu bulan 30. Itu jika satu hari. Satu tahun 360 buah dosa. Itu perhitungan satu hari. Ya. Kalau usia kita saat ini 50 tahun, ya, kita potong masa anak-anak menjadi 40 tahun. Kalau Pak dosen berapa usianya sekarang? Berapa usia sekarang? 46. Boleh kita hitung. Saya sedang menasihati diri saya. 46 kita kurangi 10 tahun. Kita anggaplah masa anak-anak belum balik. 36. Saya hitung satu hari ya. Masya Allah. Berapa itu ya? Tidak usah banyak-banyak, satu hari saja. 36 tahun dikali 360. Tidak usah 365. Mau tahu jawabannya? Itu jika satu hari dosa yang tak disengaja. Kita keluar rumah berpapasan dengan orang yang auratnya terbuka, tidak sengaja tertengok, dosa mata. Satu saja setiap hari. Usia 46 ya, kurang 10 tahun 36 tahun dikali 360 12.000. Pakai ribu, 12.960 buah. Itu perhitungan satu hari. Tidak banyak-banyak. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Bayangkan jika 2, jika 3, jika 5, 10 yang dia lakukan perbuatan dosa tiap hari. Dosa kecil dianggap biasa, dosa besar mah gampang. Allahu Akbar. Kayak apa nanti berhubungan, bagaimana nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus saja satu dosa meninggalkan umatnya, jika itu kita katakan sebuah kekhilapan. Beliau memohon ampun kepada Allah selama 40 hari 40 malam. Nabi Adam satu dosa 300 tahun minta ampun kepada Allah. Kita Masya Allah ya. Bagaimana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri kita daripada yang lalu ini. Ya. Sekarang kelihatannya akhirat itu sangat dekat sekali. Kalau kita yang agak ke tengah kota Pekanbaru ini, ke Jalan Subrantas tentu saja, kalau dibilang hitungan hitungan menit bunyi sirene ambulan itu meliuk-liuk saja itu, hitungan menit. Sampai itu, Allahu Akbar. Batas antara hidup dan mati itu tipis sekali ya. Sebelumnya sama aja sebenarnya, tapi kelihatan intensitasnya itu sekarang, luar biasa. Ya. Tengoklah di grup-grup WA kita itu. Kalang dalam satu hari itu berapa yang masuk stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Dalam 2 hari, dalam 3 hari. Hampir dalam 1 pekan itu tak pernah alpa di grup WA kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati ya, tidak menunggu taubat kita.
Tunggu dulu malaikat, saya belum taubat. Ya Allah, tunggu dulu, dosaku masih banyak, saya mau taubat dulu. Tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila datang ajal itu, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Tak mesti menunggu taubat kita. Mau taubat atau tak taubat, jika ajal sampai, berangkat. Ya, berangkat. Maka dari itu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni hamba di penghujung-penghujung dunia ini, ya, banyak khilaf, banyak dosa, peluang dosa itu sangat banyak, peluang kebaikan banyak, begitu juga peluang dosa itu banyak. Maka mesti kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, saling nasihat menasihati kita. Ya, ikuti daripada persyaratan-persyaratan apa yang disampaikan. Bagi seseorang yang hendak bertaubat, maka harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukannya. Jika itu benda yang membuat maksiat, tinggalkan benda tersebut. Jika itu tempat yang membuat dia bermaksiat, hijrah dari tempat tersebut. Ya. Jika sesuatu makanan membuat dia bermaksiat, tinggalkan makanan tersebut. Apapun yang mendorong berbuat bermaksiat, hijrahlah daripada yang mendorong tersebut. Yang kedua, menyesali setiap perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya. Dan yang ketiga, bertekad tidak melakukannya lagi, tidak mengulangi lagi setiap perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat kajian sederhana ini, mengulang-ulang kaji apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, dan dalam rangka saling nasihat menasihati di antara kita semua. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, jazakumullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.